kalian semua dalam keadaan sehat dan gembira? Hari ini Rabu 5 Agustus 2020 bertemu lagi dengan Usgedis dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan memasuki tema 1, subtema 3, yaitu hidup rukun di tempat bermain. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar kalimat perintah. Kalian pasti pernah kan disuruh oleh ayah, disuruh oleh bunda atau gurumu melakukan sesuatu. Nah, mereka ketika menyuruh kalian melakukan sesuatu pasti mengucapkan kata perintah. Tahukah kamu kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Artinya, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Nah, ciri-ciri kalimat perintah itu yang pertama, biasanya kalian bisa menemukan terdapat kata lah atau katakan. Contohnya, bacalah, tunjukkan, ambilkan. Nah, di situ terdapat katakan. Bisa juga siramlah, ada kata lah. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah. Nah, di situ ada kata lah. Itu berarti kalimat perintah. Lalu, pada akhir kalimat perintah terdapat tanda seru. Ya, diingat-ingat, tanda seru pada akhir kalimat. Lalu yang ketiga, biasanya ketika kita membacakan kalimat tersebut, kita berintonasi tinggi, nadanya naik. Contohnya, Budi, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalimat perintah ini biasanya kita intonasikan dengan nada tinggi ya, agar orang yang kita perintah memperhatikan kita. Yang keempat, menggunakan kata perintah misalnya tolong ya, tolong. Jika kita ingin memerintah seseorang dengan sopan, biasakan beri kata tolong pada depan kalimat perintah ya, agar ketika mengucapkan kalimat perintah bisa lebih sopan dengan menggunakan kata tolong. Seperti ini, Budi, tolong ambilkan buku yang ada di meja. Budi, tolong buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh kalimat perintah dengan kata tolong agar lebih sopan, lebih halus ya. Ini adalah contoh kalimat perintah yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, janganlah berbicara kasar kepada orang tuamu. Kira-kira ciri-ciri apa saja yang ada pada kalimat perintah tersebut? Yang pertama, ada kata lah. Yang kedua, ada tanda seru. Ya, berarti itu termasuk kalimat perintah. Yang kedua, ada contoh lagi. Tolong bersihkan kamarmu setelah bangun tidur. Nah, terdapat ciri-ciri kalimat perintah apa saja? Yang pertama, ada kata tolong. Yang kedua, ada kata berakhiran kan, bersih. Nah, itu artinya adalah kalimat perintah. Yang ketiga, ada tanda seru di akhir kalimat ya. Kalian juga bisa membuat kalimat perintah jika kalian melihat simbol-simbol yang ada di tempat umum. Seperti contohnya, ini adalah contoh no smoking, dilarang merokok. Jika kalian menemukan ada orang merokok ya di tempat umum, kalian bisa menggunakan kata perintah dengan seperti ini. Tolong janganlah merokok di tempat umum.
Ya, kalian bisa mengucapkan kalimat perintah seperti itu dengan halus ya, ketika menegur seseorang. Yang kedua, ketika Siska adalah seorang murid baru, ibu guru meminta Siska untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Nah, bagaimana kalimat perintah yang diucapkan bu guru pada Siska? Seperti ini. Siska, tolong maju ke depan kelas untuk memperkenalkan namamu kepada teman-temanmu. Nah, seperti itu. Jadi ibu guru memerintahkan Siska untuk maju ke depan kelas. Siska, tolong maju ke depan kelas untuk memperkenalkan dirimu kepada teman-temanmu. Nah, itu contoh kalimat perintah. Sekarang ingin kalian menjawab soal-soal yang ada di sini ya, dalam hitungan waktu 10 detik. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, ini ada 5 soal yang mudah. Minta kalian untuk menjawab. Kira-kira kata perintah apa yang tepat untuk mengisi kalimat perintah tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah dapat? Sudah selesai? Yuk kita cocokkan. Yang pertama, kita bisa mengisi titik-titik dengan kata buanglah. Jadi kalimat perintahnya berubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada kata lah pada kata buanglah. Artinya itu adalah kalimat perintah. Yang kedua, kerjakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ada kata-kata kerjakan. Nah, ada kannya. Berarti di situ adalah kalimat perintah. Yang ketiga, ambilkan. Ada kata kan juga pada kata ambilkan. Yang keempat, siramlah. Ada kata-kata lah di situ, berarti itu kalimat perintah. Yang kelima, matikan. Nah, ada kata kan pada kata mati. Nah, berarti matikan lampu di kamar ketika sudah pagi. Siapa yang betul semua tadi menebaknya? Jawabannya, yo. Setelah ini, kalian bisa mengerjakan buku PPT kalian ya, lalu mengisikan jawaban pada lembar stream kotak-kotak yang sudah tersedia. Jangan lupa menuliskan dengan tegak bersambung, dengan rapi, dengan tegak bersambung yang baik dan benar ya, agar tulisannya rapi, belajar menulis rapi ya nak ya. Sekian pelajaran bahasa Indonesia yang dapat Us berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.